Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavito Marco, NPM 258626115. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Pengantar Dasar IPA, dosen pengampu Pak Rohmani, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati adalah suatu warisan yang terdapat pada makhluk hidup pada lingkungan tertentu. Keanekaragaman yang terjadi biasa dari sisi perbedaan ciri makhluk hidup, mulai dari warna, bentuk, habitat, ukuran, dan sebagainya. Adanya keanekaragaman makhluk hidup memberikan manfaat tersendiri bagi kehidupan manusia. Berikut adalah manfaat dari keanekaragaman tersebut. Yang pertama, sebagai sumber papan, pangan, dan juga sandang. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, sebagai obat dan juga kosmetik tertentu. Yang keempat, sebagai sarana atau objek penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai sarana untuk meningkatkan nilai dari juga budaya. Yang keenam, sebagai plasma nutfah yang menunjukkan sifat unggul pada makhluk hidup tertentu. Yang ketujuh, sebagai sumber pendapatan manusia. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk rekreasi dan hiburan. Setidaknya terdapat dua sebab atau faktor yang memicu terjadinya keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah faktor genetik dan yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan faktor genetik adalah sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup dari induknya langsung, sehingga ditunjukkan oleh gen yang membawa sifat dari organisme tertentu. Sedangkan untuk faktor lingkungan adalah faktor yang berada di luar makhluk hidup itu sendiri. Misalnya lingkungan kimia, fisika, serta abiotik yang terdiri dari suhu tekanan, udara, kelembaban, cahaya, mineral, makanan, dan lain sebagainya. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah keanekaragaman gen, yang kedua adalah keanekaragaman jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat adalah sebuah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem berada dalam area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Bioma tersebut antara lain adalah bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma taiga, dan bioma tundra. Berdasarkan susunan dan fungsinya, sebuah ekosistem terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen autotrof. Autotrof adalah organisme yang dapat menyediakan atau membuat makanannya sendiri, yang berupa bahan organik dan bahan anorganik, yang prosesnya pembuatannya dibantu oleh tenaga matahari dan kimia. Contohnya di sini adalah tumbuhan. Yang kedua ada heterotrof. Heterotrof adalah organisme yang memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya, di mana bahan organik tersebut disediakan oleh organisme lain. Beberapa jenis komponen heterotrof antara lain adalah hewan, jamur, dan mikroba. Yang ketiga ada abiotik. Abiotik adalah komponen fisika dan kimia yang terdiri atas air tanah, udara, dan sinar matahari. Komponen abiotik ini merupakan media atau substrat tempat berlangsungnya di kehidupan atau sebagai lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Dekomposer atau yang sering disebut sebagai komponen pengurai adalah organisme heterotrof yang dapat menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang mati. Tugas dari dekomposer adalah melakukan penyerapan dari hasil penguraian dan melepaskan bahan sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Salah satu contoh yang termasuk dalam komponen dekomposer adalah jamur. Berdasarkan etimologi, biosfer berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sphere atau sphere yang artinya lingkungan atau lapisan, sehingga biosfer mempunyai arti lingkungan hidup. Persebaran makhluk hidup memiliki pengertian keberadaan makhluk hidup pada daerah tertentu, sedangkan penyebaran makhluk hidup memiliki pengertian cara makhluk hidup itu sampai di suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, persebaran makhluk hidup erat kaitannya dengan daya dukung yang dimiliki suatu daerah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, diantaranya adalah iklim.
Iklim berpengaruh besar terhadap kehidupan. Unsur-unsur iklim yaitu suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.